5 negara yang bisa dihadapi timnas Indonesia jika gelar uji coba pada 2 Juni 2024. 4 mantan pemain timnas Belanda yang segera perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain keturunan ini jadi target Shin Tae-yong selanjutnya untuk dinaturalisasi. Timnas Indonesia resmi masuk pot 2 drawing Piala AFF 2024. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia dari kami. 5 negara yang bisa dihadapi timnas Indonesia jika gelar uji coba pada 2 Juni 2024. Pertandingan itu sendiri adalah persiapan untuk 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Irak 6 Juni dan timnas Filipina 11 Juni 2024 pada 2 laga terakhir putaran 2. Persiapan tentu perlu dilakukan dengan matang, salah satunya menggelar uji coba. Sebab Championship Series Liga 1 2023 sampai 2024 dijadwalkan berakhir pada 31 Mei. Sementara para pemain abroad telah selesai melakoni kompetisi domestik pekan depan. Lalu, siapa saja yang bisa dihadapi sebagai lawan? 5 negara yang bisa dihadapi timnas Indonesia jika gelar uji coba pada 2 Juni 2024. 1. Timnas Palestina. Pada 2023, Indonesia menghadapi timnas Palestina di FIFA Matchday. Ketika itu, laga berakhir dengan skor 0-0 mengingat akan berhadapan dengan Irak. Palestina bisa menjadi lawan yang pas untuk uji coba. Hanya saja, waktu cukup mepet bagi kedua kesebelasan untuk bersiap. 2. Timnas Iran. Negara satu ini pernah menjadi lawan uji coba jelang Piala Asia 2023. Ketika itu, pertandingan berlangsung tertutup agar kekuatan kedua tim tidak diintip lawan. Iran bisa menjadi lawan yang pas. Apalagi tim Meli sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya dari grup E. 3. Timnas Australia. Negara tetangga ini juga menjadi lawan yang cukup masuk akal. The Socceroos bisa didatangkan ke Jakarta untuk melakoni laga uji coba. Apalagi Australia juga sudah pasti lolos sebagai juara grup I. Jackson Irvine dan kawan-kawan tentu tak keberatan diajak eksibisi. 4. Timnas India. Beberapa waktu lalu Duta Besar India untuk Indonesia mewacanakan laga uji coba guna merayakan kerjasama antara kedua negara. Tentu timnas India bisa diajak untuk pertandingan persahabatan. Namun besar kemungkinan laga persahabatan itu digelar sekaligus seremoni. Agak sulit pertandingan ini digelar tertutup dari luar apalagi tidak masuk agenda FIFA. 5. Timnas Malaysia. Muncul juga wacana dari FAM menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Dari segi jarak, mendatangkan Harimau Malaya bukan sebuah hal yang sulit. Malaysia juga butuh laga uji coba untuk mematangkan persiapan jelang 2 matchday terakhir. Tentu anak asuh Kim Pen-gon adalah lawan paling masuk akal. 4 mantan pemain timnas Belanda yang segera perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bakal ketambahan pemain keturunan berkualitas dalam waktu dekat. Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Maarten Paes tinggal menunggu keabsahan memperkuat timnas Indonesia di pengadilan arbitrase olahraga CAS hingga Indra Syafri bertemu 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 hingga senior. Dari nama-nama di atas, 4 diantaranya pernah memperkuat timnas Belanda junior. Hal itu membuktikan pemain-pemain ini memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 4 mantan pemain timnas Belanda junior yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 1. Maarten Paes Klub FC Dallas. Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda U18, U19, U20, dan U21. Kemampuannya di bawah Mister Gawang mengantarkan Maarten Paes pernah menjadi kiper andalan FC Utrecht dan kini menjadi benteng terakhir klub Major League Soccer FC Dallas. Seperti yang sudah diunggah di atas, Maarten Paes tengah menunggu pengadilan CAS. Harapannya kiper 25 tahun ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024. 2. Xavi Woodstra Klub SC Heerenveen U21. Kemarin Xavi Woodstra bersama 4 pemain keturunan Indonesia lain bertemu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Ia diproyeksikan membantu timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Sekarang, Xavi Woodstra bermain untuk klub SC Heerenveen U21. Biasa bermain sebagai gelandang sentral dan winger kanan, Xavi Woodstra pernah mengecap 1 caps bersama timnas Belanda U18. 3. Calvin Verdonk Klub Nijmegen. Ketimbang nama lain, Calvin Verdonk jadi yang paling berpengalaman di timnas Belanda junior. Ia memperkuat timnas Belanda junior dari kelompok U15 hingga U21. Sekarang, Calvin Verdonk berstatus fullback kiri klub Liga 1 Belanda, Nijmegen.
Musim ini ia mengemas 2 gol dan 2 assist dari 32 penampilan Liga 1 Belanda dan beberapa kali masuk Team of the Week. 4. Kajesh Mons Club Vitesse Arnhem U21. Di posisi puncak ada Kajesh Mons. Ia pernah memperkuat timnas Belanda U15, U17, UB18, dan U19. Penampilan pertama dan terakhir Kajesh Mons bersama timnas Belanda U19 tersaji pada 11 September 2023. Sekarang, Kajesh Mons bermain untuk klub Vitesse Arnhem U21. Dari 22 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Kajesh Mons mengemas 1 gol dan 1 assist. Ia dapat diandalkan untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Pemain keturunan ini jadi target Shin Tae-yong selanjutnya untuk dinaturalisasi. Shin Tae-yong sepertinya belum selesai dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu dikabarkan sudah memiliki target lain yang akan bergabung ke skuad Garuda dalam waktu dekat. Pemain yang dimaksud adalah Joy Pelupesi. Kapten FC Groningen itu tengah menjadi sorotan usai berhasil membawa timnya promosi ke kasta teratas musim depan. Dilansir dari laman Transfermarkt, pemain keturunan Maluku ini tercatat sudah bermain sebanyak 125 pertandingan dengan torehan 3 gol serta 5 assist di Eredivisie. Joy Pelupesi merupakan salah satu pilar yang tak tergantikan di FC Groningen musim ini. Sang pemain memiliki catatan 29 laga semua kompetisi. Statistik positif ini membuatnya dilirik pelatih Shin Tae-yong. Joy Pelupesi disebut sebagai sosok tepat untuk menjadi duet Tom Hayedini sentral timnas Indonesia. Joy Pelupesi sendiri punya pengalaman sangat banyak di kompetisi Eropa. Selain Liga Belanda, gelandang berusia 30 tahun tersebut juga pernah mentas di ajang Liga Inggris hingga Liga Turki. Menarik dinantikan kelanjutan kabar naturalisasi Joy Pelupesi. Jika benar, kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam permainan timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi masuk pot 2 drawing Piala AFF 2024. Mengutip dari @rasanbal, timnas Indonesia berada di pot yang sama dengan Malaysia. Hal itu berarti skuad asuhan Shin Tae-yong takkan satu grup dengan Malaysia. Nantinya timnas Indonesia akan menghadapi penghuni pot 1, 3, 4, dan 5 di fase grup. Lantas, siapa penghuni pot 1? Pot 1 ditempati Thailand dan Vietnam. Penentuan pot ini berdasarkan performa di 3 edisi terkini Piala AFF 2018 2020 Dekameter 2022. Thailand berstatus semifinalis Piala AFF 2018 dan jawara Piala AFF 2020 dan 2022. Sementara Vietnam merupakan jawara Piala AFF 2018, semifinalis 2020 dan runner-up 2022. Timnas Indonesia dan Malaysia berada di pot 2 karena mendapatkan pencapaian yang identik di 3 edisi terakhir. Mereka sama-sama pernah tersingkir di fase grup, menembus semifinal dan finish runner-up. Drawing Piala AFF 2024 sendiri dilangsungkan di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya sebanyak 10 negara ikut serta dan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 negara. Seperti edisi 2018 sampai 2022, masing-masing negara di fase grup akan melakoni 4 pertandingan dengan rincian 2 kandang dan tandang. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kemudian, laga semifinal dan final juga akan digelar kandang dan tandang. Apakah Shin Tae-yong sanggup memberikan trofi Piala AFF perdana bagi Indonesia?